Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami ingin menjelaskan tentang faktor ketimpangan sosial. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Saya Lintang Zara Kirania. Saya Taya Rizil. Saya Muhammad Fikri. Saya Akila Fadihaya. Aku adalah Febriani Rahayu. Saya Udari Sukasari. Terdapat banyak persoalan di bidang pendidikan di Pendapatan masyarakat tak lagi cukup untuk menopang hidup. Tingkat kemiskinan menurun, ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin justru meningkat. Tahun 2024 masih akan tumbuh di atas 5%. Tepat. Ini versi BPS, terdapat 4 provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan ekonomi sosial paling parah. Keempat provinsi tersebut ialah Papua Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jogja. Pusat Statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan sosial dapat terjadi karena faktor yang mendukungnya sangat kuat. Misalnya, faktor ekonomi diantaranya adanya perbedaan tingkat pendapatan yang menjadi dasar adanya ketimpangan di antara satu individu yang menyebabkan adanya perbedaan dengan individu lain. Misalnya, seorang anak di sekolah seringkali dikucilkan karena kesenjangan ekonomi keluarganya yang kurang, sehingga mempengaruhi terhadap psikologi perkembangan diri anak tersebut. Mereka merasa terasingkan ketika bergaul dengan sebayanya yang serba berkecukupan, terutama dalam dunianya yang penuh dengan dunia bermain. Contohnya, ketika anak yang berkecukupan dapat bersekolah, maka anak yang kurang mampu tidak dapat bersekolah dan hanya mampu menjadi seorang pemulung karena keadaannya tidak memungkinkan memilikinya, sehingga dia merasa malu karena keadaan yang tidak memungkinkan. Pengangguran yang sangat besar di Indonesia menyebabkan perekonomian masyarakat bawah semakin rapuh. Ketersediaan lapangan pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat. Sedangkan perekonomian menjadi faktor terjadinya kesenjangan sosial. Sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia menjadikan pengangguran yang sangat besar di Indonesia dan merupakan pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah saat ini. Salah satu karakteristik tenaga kerja di Indonesia adalah laju pertumbuhan tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan lapangan kerja. Namun, saat ini kondisi semakin sempitnya lapangan kerja juga mulai dialami di negara-negara maju, baik di Eropa dan Amerika. Karena itu diperlukan upaya yang serius dari pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pengangguran di Indonesia yaitu: yang pertama, kekurangan sumber daya manusia pencipta lapangan kerja. Yang kedua, kelebihan penduduk atau pencari kerja. Yang ketiga, kurangnya jalinan komunikasi antara si pencari kerja dan pengusaha. Yang keempat, kurangnya pendidikan untuk pewirausaha. Selanjutnya, faktor ketimpangan sosial budaya. Perubahan sosial yang terjadi telah membuat sistem sosial yang ada menjadi berubah cepat atau lambat. Besar atau kecil, semuanya berpengaruh termasuk budaya yang berperan sangat besar atas perubahan tersebut dan tak jarang hasilnya menimbulkan sebuah kondisi timpang. Faktor yang diakibatkan dari kebudayaan adalah adanya perubahan sistem sosial, norma, dan nilai sosial yang telah berubah karena dampak dari adanya perubahan sosial yang telah terjadi dan telah menyebabkan adanya ketimpangan sosial di masyarakat. Masyarakat dengan atau tanpa sadar telah mengalami perubahan budaya. Misalnya perubahan teknologi, informasi, dan komunikasi. Bahkan perubahan gaya hidup yang telah tercampur dengan budaya barat karena arus globalisasi. Masyarakat yang mampu menyesuaikan diri akan datangnya perubahan telah membuat masyarakat tersebut menjadi konsumtif. Tetapi sebaliknya, banyak masyarakat yang tidak sanggup akan proses perubahan yang terjadi dan mengakibatkan kesenjangan sosial di antara masyarakat tersebut. Dalam faktor budaya, misalnya perceraian, sangat mempunyai dampak yang sangat besar bagi kehidupan dan psikologi anak, di mana pada masa-masa anak berkembang dan mereka membutuhkan kasih sayang dari keluarganya, justru mereka tidak menemukannya sama sekali sehingga mereka haus akan kasih sayang dan mereka seringkali mempunyai kepribadian yang tak terarah.
Seringkali mereka diejek karena tidak mempunyai keluarga yang utuh, sehingga mereka sering berpikir yang negatif tentang dirinya sendiri. Mereka selalu mengasingkan dirinya bukan karena mereka tak bisa bermain atau menggaulkan dirinya dengan teman sebayanya, tetapi mereka malu akan keadaan keluarganya. Dan ada juga faktor biologis. Biasanya faktor biologis timbul karena adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Misalnya wabah penyakit menular, virus penyakit baru, kurang gizi, dan makanan beracun. Permasalahan sosial yang disebabkan faktor biologis biasanya juga terjadi karena minimnya fasilitas kesehatan yang layak dan kondisi ekonomi maupun pendidikan yang tidak mencukupi. Selanjutnya yaitu faktor pendidikan. Salah satu dampak yang terasa dengan adanya ketimpangan sosial adalah rendahnya tingkat pendidikan. Masyarakat kecil yang memiliki ekonomi kurang bagus hanya akan memiliki pendidikan yang rendah, berbanding terbalik dengan masyarakat yang memiliki ekonomi yang bagus dan status sosial yang tinggi cenderung berpendidikan tinggi. Di Indonesia sendiri, masyarakat masih harus menggunakan biaya untuk mendapatkan pendidikan. Ada beasiswa tetapi juga ada syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkannya, sehingga banyak masyarakat kecil yang masih belum mendapatkan pendidikan yang tinggi. Lalu ada beberapa aspek yang bisa menyebabkan timbulnya ketimpangan di dalam dunia pendidikan. Misalnya infrastruktur, kualitas guru, biaya pendidikan yang mahal, dan fasilitas yang tidak memadai. Salah satu contoh kasus ketimpangan pendidikan di Indonesia adalah timpangnya pendidikan di daerah ibu kota Jakarta dengan daerah pelosok Papua. Di Jakarta, pendidikan bisa dibilang lebih maju dan lebih merata. Tak hanya itu, fasilitas yang ada di sekolah-sekolah perkotaan juga sangat lengkap dan memadai. Lokasinya juga bisa diakses oleh murid-murid dengan mudah dan tanpa resiko apapun. Sedangkan di daerah Papua masih banyak sekolah yang tidak mendapatkan infrastruktur yang baik. Sarana dan prasarana sekolah-sekolah di Papua juga masih jauh dari kata lengkap, malah bisa dibilang sangat kurang. Keadaan di Papua dalam hal pendidikan sangat memprihatinkan, dan banyak anak-anak yang tidak bersekolah, entah itu karena alasan ekonomi ataupun memilih untuk putus sekolah. Di sana masih banyak tempat yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, sarana yang tidak memadai, infrastruktur yang buruk, dan juga kurangnya tenaga pengajar masih menjadi masalah serius di Papua. Lalu upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan masalah pendidikan di Indonesia yaitu memeratakan pendidikan, meningkatkan kualitas guru, mereformasi kurikulum, memanfaatkan teknologi, memberikan bantuan keuangan dan berkolaborasi serta meningkatkan akses informasi dan teknologi.